Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang beriman kepada hari akhir. Nah, adik-adik, apa sih sebenarnya itu hari akhir? Baik, jika belum tahu, tonton video ini sampai akhir ya. Baiklah adik-adik, Bapak akan menjelaskan tentang apa sebenarnya hari akhir itu. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Jadi, kita akan mendatangkan atau mendapatkan nanti hari kiamat dan kita tidak bisa bersembunyi pada hari kiamat nanti. Kemudian, hari kiamat telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaryah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوس. Sadaqallahul azim, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larung yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dalam surah Al-Qaryah ini Allah menjelaskan bahwa nantinya ketika kiamat datang, manusia itu seperti larung atau aneh-aneh yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung yang besar seperti bulu yang berhamburan. Nah, dalam hari kiamat terbagi menjadi dua. Adapun macam-macam hari kiamat, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Misalnya, matinya seseorang, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, dan bencana alam yang lainnya. Selanjutnya, kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Ya, kita lihat kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadi kiamat kubra. Yang artinya manusia, jin, hewan, ataupun setan tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda-tandanya datangnya hari kiamat atau kiamat kubra ini? Yaitu kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan sebagainya. Adik-adik, selanjutnya kita ingin mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bagaimana sih
tanda-tanda datangnya hari kiamat itu? Nah, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua kategori, yaitu tanda kecil dan tanda yang besar. Nah, tanda-tanda kecil muncul lebih awal dan beberapa di antaranya sudah sedang atau akan terjadi. Sementara itu, tanda-tanda besar akan muncul saat hari kiamat semakin dekat. Nah, baiklah, kita lihat bagaimana sih tanda-tanda kecil dan tanda besar itu. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu oleh orang-orang yang tidak baik. Kemudian keempat, terjadinya praktik riba di mana-mana. Kemudian yang kelima, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sudah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak yang membentak orang tuanya, banyak anak-anak yang tidak berbuat baik atau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian, nah, ini tanda-tanda besar ketika menjelang datangnya hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat, ya tidak seperti biasanya terbit dari sebelah timur. Kemudian munculnya Dajjal, Al-Masih, pemimpin kejahatan di muka bumi. Kemudian yang ketiga, turunnya Imam Mahdi, yang mana pemimpin yang adil. Kemudian yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan perbuatan kerusakan di muka bumi. Yang kelima, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adik-adik, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ketika adik-adik sekalian beriman kepada hari akhir, mempercayai adanya hari akhir, insya Allah adik-adik akan selamat dunia akhirat. Karena beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Misalnya, hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu senang dan selalu bersemangat dalam beramal saleh. Karena kenapa? Karena akan ketakutannya kita terhadap datangnya hari akhir, sehingga kita yang masih merasakan kehidupan pada saat ini, ya kita senantiasa membuat atau melaksanakan amal-amal saleh di dunia ini untuk kita gunakan di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya yaitu selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau perbuatan maksiat. Kemudian merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat, sehingga kita senantiasa menghindari yang namanya perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu kita menjaga lingkungan kita dengan cara yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam semesta kita. Karena ketika kita merusak itu, nanti Allah akan murka dan akan memberikan balasan yang buruk kepada kita. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Itulah yang tadi bisa Bapak jelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan adik-adik sekalian share materi ini kepada teman-temannya supaya teman-temannya yang lain bisa mendapatkan ilmu tentang beriman kepada hari akhir. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.